Oke pemirsa, pada video kali ini kami akan melakukan review terhadap mesin pelet Kamstora bergetar dengan kapasitas 200-500 kg per jam. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai review mesin pelet ini, kami ingin menginfokan bahwa mesin pelet ini didesain berdasarkan hasil temuan-temuan kami di lapangan sejak tahun 2017, di mana kami melihat bahwa tidak semua mesin pelet yang ada di pasaran mampu untuk mengolah material yang heterogen. Seperti yang kita lihat pada video ini, kami mencampurkan berbagai macam material diantaranya batu bara halus, serbuk kayu, sampah organik dan residu biomasa, cangkang kemiri, dan sekam padi yang sebelumnya kita lakukan proses biodrying dengan metode TOS. Untuk review mesin kali ini, kita menggunakan material sebanyak 200 kg yang akan dioperasikan kurang lebih selama 1 jam. Agar lebih objektif, maka kita melakukan penimbangan dan waktu operasinya akan dihitung menggunakan stopwatch. Oh iya, perlu dicatat ya, sebelum melakukan kegiatan operasional peletisasi, kita harus melakukan pembersihan sisa material yang ada pada lubang disk. Kalau kegiatan operasional ini dilakukan dalam waktu 6-7 jam dan tidak dilakukan pembersihan pada lubang disk, maka besar kemungkinan material yang akan tersisa pada lubang disk tersebut akan menghambat proses operasional berikutnya. Review kita mulai dengan memasukkan material pada mesin pelet. Dalam review kita kali ini, kita hanya menggunakan 2 ember dengan kapasitas 15 kg. Untuk kegiatan operasional, sebetulnya akan lebih mudah jika menggunakan conveyor. Kenapa? Karena mesin pelet membutuhkan konsistensi feeding material agar dapat memadatkan material menjadi pelet. Hal pertama yang harus kita perhatikan dalam proses peletisasi adalah komposisi material dan juga kelembaban atau kadar airnya. Bila materialnya heterogen seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pastikan ada campuran material yang bisa menjadi pengikat material lain. Dalam hal ini, material seperti batu bara halus, serbuk kayu, dan cangkang kemiri adalah material yang sulit untuk diikat. Maka, diperlukan material seperti sampah organik dan residu biomasa yang memiliki zat perekat bila diproses peletisasi secara bersama-sama. Hal lain yang harus diketahui adalah bagaimana jika material cenderung homogen. Misalnya, serbuk kayu saja atau campuran serbuk kayu dengan cangkang kemiri, jawabannya adalah pada proses setting mesin. Tapi, dalam review kali ini, karena fokus kita adalah continuity of supply dan mesin ini memang didesain untuk kebutuhan material yang heterogen, maka setting yang kita lakukan menyesuaikan kebutuhan tersebut. Dalam video ini, residu dan losses material kita lakukan peletisasi kembali. Walaupun dari sudut pandang produksi ada toleransi losses sebesar 5-10%, tapi untuk aktivitas produksi yang sesungguhnya, pola ini tidak perlu ditiru ya. Alhamdulillah, dalam waktu 49 menit, 200 kg material berhasil menjadi pelet. Dan berdasarkan hasil timbangan, berat input dan output sama, yaitu 200 kg. Sebetulnya mesin ini bisa lebih optimal bila proses feedingnya tidak manual. Tapi, namanya juga review. Setidaknya bisa mencapai target yang paling minimum. Kalau menggunakan conveyor, kemungkinan besar material 200 kg akan habis dalam waktu 30 menit. Dari sisi performa mesin, alhamdulillah juga tidak terjadi kendala seperti mesin yang jam akibat penumpukan material. Hasil peletnya pun padat. Tentu hal ini menjadi catatan khusus mengingat tujuan dari peletisasi adalah untuk mempermudah proses transportasi dan logistik ke off-taker. Selain itu, densitas juga akan membuat pembakaran pada boiler, gasifier, dan kompor menjadi lebih optimal. Karena bagaimanapun juga, volatimeter dari material berjenis biomasa ini lebih tinggi, sehingga lebih cepat terbakar.
Sekian review mesin pelet Kamstuara bergetar kali ini. Bila pemirsa kurang puas dengan video ini, silahkan berkunjung ke workshop Kamstuara bergetar di kantor PT Getar Gemilang Sakti di wilayah Cengkareng. PT Getar Gemilang Sakti ini adalah salah satu UKM di Indonesia yang mampu membuat mesin pelet dengan kualitas terbaik. Tidak hanya mesin pelet, tapi juga mesin cacah dan segala perlengkapan teknologi olah sampah di sumbernya yang ada di Detail Engineering Design TOS atau RDF skala komunal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.